warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Apriza Alba, peserta Latsar CPNS tahun 2021 gelombang 3 asal Kota Tasikmalaya. Pada kegiatan diklat kali ini, saya akan menyampaikan review atau rangkuman mengenai komitmen mutu. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, good and clean government, sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil menjadi niscaya dan mesti dilaksanakan secara optimal agar memberikan kepuasan kepada stakeholder. Aspek utama yang menjadi target stakeholder adalah layanan yang komitmen pada mutu, melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien, dan inovatif. Apakah itu efektivitas? Efektivitas itu menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah ataupun mutu hasil kerja. Kemudian efisien merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya alam, penyalahgunaan alokasi. Sedangkan menurut Davids, efisien itu adalah kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau penggunanya. Nah, di antara hal-hal yang dapat menjaga komitmen mutu, yaitu di antaranya adalah goals, tujuan. Yang kedua adanya rules, peran. Yang ketiga, prosedur. Yang keempat, relationship atau hubungan. Dan yang kelima adalah leadership, kepemimpinan. Semua itu ada keterkaitannya satu dengan yang lainnya agar sebuah komitmen mutu tercipta dan tercapai. Kemudian apa sajakah nilai-nilai dasar komitmen mutu? Komitmen mutu yaitu diantaranya kepuasan kepada customer, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, perbaikan berkelanjutan, manajemen mutu terpadu atau total quality management atau TQM. Terdiri dari atas kegiatan perbaikan kelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Maka ketika capaian mutu itu yang diharapkan, secara pasti dan tentu komitmen kita dalam pelayanan untuk menghasilkan sebuah mutu yang baik maka akan tercapai. Sehingga pencapaian total quality management menurut Ciptono yaitu diantaranya harus berfokus pada pelanggan, obsesi kepada mutu, pendekatan ilmiah, kemudian komitmen secara jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan secara berkesinambungan. Nah, dari hal-hal tersebut, maka pencapaian mutu itu akan senantiasa dijaga oleh setiap pelaksanaan dalam pelayanan. Sehingga ketika efektivitas, efisien itu menjadi prioritas, di antara yang lain yang mendukungnya adalah adanya inovasi. Inovasi itu diantaranya fokus terhadap produk yang akan kita tampilkan, pelayanannya, kemudian bagaimana proses kita untuk mencapai proses produk tersebut, kemudian posisi di mana menampilkan posisi yang semenarik mungkin kepada pelanggan agar pelanggan itu merasa nyaman. Kemudian terjadinya paradigma atau perubahan mindset mental baik dari pelayan ataupun penerima dari layanan tersebut. Bagaimanakah cara kita untuk dapat berinovasi? Di antaranya gampang sekali, yaitu penemuan cara. Kemudian di antaranya penemuan cara itu adalah dari hal yang telah kita dapatkan, kita kreasikan produk tersebut menjadi berbeda dengan yang lain. Kemudian adanya pengembangan atau perubahan dari produk awalnya. Yang ketiga, adanya duplikasi, meniru atau menambahkan sentuhan agar produk yang kita ambil duplikasinya menjadi berbeda. Selanjutnya adalah sintetis, perpaduan konsep yang menjadi formula baru. Berikutnya, bagaimanakah strategi kita dalam berinovasi? Karena inovasi itu diharuskan supaya tidak terjadi stagnan atau kejenuhan dalam pelayanan atau penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kita. Yang pertama adanya eksplorasi. Yang kedua strategi kerjasama. Strategi menurut Richard yaitu bahwasanya barang itu bersifat homogen dengan standar. Sedangkan jasa bersifat heterogen bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Artinya ketika misalnya
ada produk mobil, mobil itu sudah memiliki standar. Baik muda atau tua pasti semuanya akan tertarik kepada itu. Karena sudah memiliki standar ketentuan. Sedangkan dari jasa itu bervariasi kebutuhannya. Ada yang menginginkan A, ada yang menginginkan B, sehingga standar-standar dari jasa tersebut bervariasi sesuai dengan keinginan dari customer tersebut. Maka untuk itu harus adanya peningkatan dalam produktivitas aparatur. Apa saja diantaranya? Adanya output yang berkaitan dengan hasil kerja yang akan diterima oleh pelanggan. Kemudian adanya outcome yang berhubungan dengan dampak yang ditimbulkan dari output. Dan input artinya berkaitan dengan apa yang perlu dihasilkan untuk mendapatkan output. Seperti itu. Nah, dengan demikian, mutu yang menjadi komitmen terhadap pelayanan publik itu akan terwujud. Kembali lagi kepada stakeholder-nya, bagaimana kita mencapai target bersama dengan bersama-sama berkomitmen dari mulai bawah, atas, dan kebijakan lain sebagainya. Dalam komitmen mutu dapat diaktualisasikan beberapa nilai-nilai dasarnya. Di antaranya yang asalnya orientasi kepada peraturan, terikat kepada peraturan, kita berpindah menjadi orientasi kepada publik. Yang kedua, yang tadinya bekerja secara ABS, asal Bapak senang, karena menjadi rutinitas atau asal-asalan, sekarang berubah pola pikirnya menjadi orientasi kepada mutu, bekerja dengan baik dan benar untuk mendapatkan kepuasan dari pelanggan tersebut. Yang ketiga, yang tadinya bersikap pasif, sekarang sikapnya dinamis, proaktif serta inovatif kepada pelayanan. Yang asalnya bekerja secara individu, egoistik, kita berpindah menjadi kerja tim karena semakin kita banyak dalam melakukan kegiatan bersama-sama, maka akan semakin mudah dan akan semakin cepat untuk terselesaikannya. Nah, untuk dari itu, aktualisasi dari nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas serta inovasi. Dengan demikian, orientasi kerja memotivasi aparatur menjadi perubahan mindset menuju layanan mutu. Orientasi kerja bukan menjadi kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, tetapi pengabdian memberikan layanan dan siap menghadapi segala kendala. Kemudian, aparatur akan fokus kinerjanya untuk melayani publik. Selanjutnya, menjadi kewajiban aparatur memberikan layanan kepada publik yang adil, bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga setiap aparatur memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani berpendapat, berani mengungkapkan hal yang berbeda untuk kemajuan dan kebaikan bersama negara dalam menghadapi globalisasi di dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil review ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.